Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Saswandi dengan NIM 431220100290. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah Kewarganegaraan. Saya akan mempresentasikan bab 10 tentang wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Friedrich Rizal mengatakan bahwa geopolitik merupakan ilmu bumi politik yang mempelajari geografi dari aspek politik, sedangkan Rudolf Jalan memandang geopolitik dalam hal ilmu mempelajari fenomena politik dan aspek geografi. Bangsa Indonesia pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang satu dari Sabang hingga Merauke. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan nasional. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua itu ada wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut, yaitu ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara, yang yaitu berkedudukan sebagai landasan ideal. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, yaitu berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga itu ada wawasan Nusantara sebagai visi nasional, yaitu berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang keempat ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, yaitu berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir yang kelima ada GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi dan teori geopolitik. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat, bangsa, atau secara lebih tegas lagi menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara raksasa. Kondisi nyata Indonesia. Ada beberapa kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisik serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Yang pertama, kondisi fisik Indonesia adalah letak geografis, posisi siang, iklim, sumber-sumber daya alam, serta faktor-faktor sosial politik. Dan yang kedua adalah lokasi fisikal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Selain itu, Indonesia pun berada di antara dua samudra yang menjadi jalur perhubungan berbagai bangsa, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Lokasi fisikal Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah buffer zone. Peranan geopolitik. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan geopolitik. Adapun peranan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua yaitu menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga yaitu menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat yaitu menggariskan
pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Dan yang kelima itu berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Kesimpulan dari materi bab ini adalah dari kondisi geografis Indonesia yang spesifik dan unik, dan dengan sumber daya alam yang berlimpah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Pengaruh lingkungan strategis, geopolitik kawasan telah mempengaruhi geopolitik Indonesia termasuk sistem pertahanan negara. Dan yang kedua yaitu geopolitik Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma lama dan perkembangan geopolitik negara maju di kawasan, sehingga daerah-daerah tertinggal dan wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisoli. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.